Menjelang abad ke-16 Masehi, daerah Nusantara dan Semenanjung Malaya merupakan medan pertempuran menentang penjajahan imperialisme bangsa Barat, Portugis, Belanda, dan Inggris. Di bawah pimpinan komando para sultan dan raja-raja, Laksamana Tangguh pun dikerahkan untuk meredam penjajahan imperialisme Barat tersebut. Akankah Nusantara sanggup menumbangkan dan menghapus pergi imperialisme ini? Dan siapakah Laksamana Tangguh yang akan melenyapkannya? Malahayati, atau dikenal dengan Laksamana Malahayati. Ia berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Malahayati adalah putri Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya bernama Mahmud Said Shah. Dari tanahmu, hei Aceh, lahir perempuan perkasa, bukan hanya untuk dikenang, tapi dia Panglima Laksamana Jaya memanggil kembali untuk berjuang. Begitulah adanya serpihan lagu Iwan Fals yang berjudul Malahayati. Sejak dahulu kala, orang Aceh dikenal sebagai penganut agama yang taat. Begitu pula halnya dengan keluarga Laksamana Mahmud Shah. Oleh karena itu, sejak kecil Malahayati telah dididik agar selalu patuh menjalankan perintah agama. Sejak kecil, Malahayati telah mulai belajar baca tulis Al-Quran dan belajar ilmu agama dengan berguru kepada Tengku Jamaluddin Lamkrah, seorang ulama dan sekaligus pemimpin pesantren putri di Banda Aceh. Tidak seperti teman sebayanya yang menghabiskan waktu senggang untuk bermain dan bersenang-senang. Malahayati sering menggunakan waktunya untuk latihan bela diri dan memanah. Ragu untuk memulai segala yang baru, lirih terdengar suara ibu. 2 tahun kemudian diteruskannya dengan belajar di Dia Inong atau Madrasatul Banat, dan mulailah ia memperdalam ilmu fikih, akidah, akhlak, dan bahasa Arab. Sore hari yang cerah, Malahayati kecil diajak melaut ayahnya untuk mengenal dunia bahari dan mengenalkan betapa perkasanya armada Aceh di lautan. Sekarang kamu boleh membuka matamu. Wah, indahnya. Lihatlah anakku, inilah lautan. Inilah hidup ayahmu. Menerjang ombak, menerjang setiap lawan yang ingin mengusik wilayah kita. Mulai sekarang, Mala boleh memutuskan jalan mana yang akan Mala pilih. Menjadi seorang pelaut dan berjuang bagi bangsa adalah hal yang tak ternilai. Meski Mala seorang perempuan, Mala harus teguh dan tidak cengeng. Ayah, Mala sudah memutuskan ketika besar nanti aku akan mengarungi lautan menjadi laksamana hebat seperti ayah. Bahkan akan lebih hebat lagi. Ayah dan kakeknya adalah komandan armada kapal perang Kesultanan Aceh. Lingkungan ini membawanya mengikuti pendidikan kelautan di Baitul Maqdis, sebuah akademik militer milik Kesultanan Aceh. Aku, Malahayati, akan menjadi laksamana yang terhebat yang pernah ada di dunia. Kira-kira aku bisa sehebat kakek dan ayah, tidak ya? Keren banget ya kakak itu. Padahal lagi hujan gini, tapi tetap fokus latihan. Bukannya itu Putri Laksamana Mahmud Shah ya?
Oh, dia sekolah di sini juga. Keren banget ya. Cewek tapi nyalinya gak main-main. Dari sana, mereka selalu ditakdirkan oleh semesta untuk berpapasan. Entah hanya sekedar saling tatap, saling menukar senyuman, atau sekedar mencuri-curi pandangan. 1 minggu kemudian, Malahayati mendengar jika pasukan asing sudah datang ke Aceh dan mengusik kedamaian Aceh. Dan Mahad diperintahkan langsung oleh ayahnya ke Malahayati untuk memimpin pertempuran dengan pasukan asing tersebut. Dia pun langsung menemui ayahnya. Ayah, Ya anakku, ada apa kau datang kemari? kenapa harus Kak Mahad, Ayah? Malah, ada apa kau mengkhawatirkan dengan sebegitunya? Harus dia yang menjadi pemimpin pertarungan tersebut, bukannya dia masih menjadi calon perwira laut. Karena dia calon, maka dari itu dia harus dites apakah dia mampu menjadi perwira laut selanjutnya. Kayaknya ada yang lagi kasmara nih. Hah? Siapa? Enggak kok. Ayah juga pernah muda cantik. Mengapa suka dia ya? Keren ya. Siapa dulu Laksamana yang sebenarnya? Ayah apa sih? Singkat cerita, peperangan pun berakhir dan kemenangan di tangan penduduk Aceh yang dipimpin oleh sang calon perwira. Laksamana, saya datang dengan kemenangan Laksamana. Bagus sekali kerjaanmu, Mahad. Aku memang mempercayaimu dari dulu. Sebagai perayaannya, saya akan memberikan 2 hadiah untukmu. Saya melakukannya ikhlas Laksamana. Saya hanya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Ini hanya tanda terima kasihku kepadamu, Mahad. Yang pertama, saya akan menjodohkanmu dengan putriku, yaitu Kumalahayati. Laksamana serius? Saya serius, Mahad, dan saya yakin 1000% bahwa kau juga memiliki perasaan kepada putri saya. Mengapa? Apakah kamu merasa ragu sekarang? Sebenarnya betul sekali Laksamana. Saya sudah mencintai Putri Laksamana dari jauh-jauh hari secara diam-diam. Yang saya ragukan, apakah Putri Laksamana juga mencintai saya kembali? Tenanglah, wahai Mahad. Cintamu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Saya begitu senang jika memang itu benar. Yang kedua, sebagai kado pernikahan kalian, ketika kalian sudah menikah, saya akan mengangkatmu menjadi Laksamana yang memimpin ribuan prajurit laut di Aceh. Sedangkan Kumala menjadi koman protokol istana. Singkat cerita, Mahad dan Malahayati pun menikah di usia yang masih belia. Akhirnya, cinta yang dulunya hanya sebatas mengagumi, kini berubah menjadi saling mencintai. Malahayati bertemu dengan tambatan hatinya. Dia menikah dengan seorang perwira muda yang siap berperang dan menggadaikan nyawa untuk menumpas penjajah. Namun, Malahayati pasti tahu apa risiko yang harus diambilnya ketika menikah dengan seorang tentara atau pejuang. Ia harus siap kehilangan sang belahan jiwanya kapanpun. Usai mengikuti pendidikan militer kelautan di Baitul Maqdis, suami Malahayati atau Laksamana Mahmudin langsung ditugaskan bersama armadanya untuk menghadang tentara Portugis agar segera meninggalkan Aceh. Hei para pelopor, siapkah kalian melakukan misi ini? Atur posisi, kalian menuju sana, dan kalian berdua ikut denganku. Baru kulihat wanita semanis itu. Ahoy, sudahlah pastinya. Cantik sekali ya. Bagaimana jika kita datangi malam nanti? Wah, idemu bagus sekali. Gak. Lihat, kelihatannya mereka akan menuju kemari. Hah? Mau apa mereka?
kita hadapi saja mereka. Hei, apa yang sedang kalian lakukan di markas kami? Cepat panggil jenderal. Siap, siap. Dasar pribumi tak berguna. Berapa nyawa yang kalian miliki? Kami hanya punya satu nyawa untuk Indonesia. Dan kami adalah para pelopor, pejuang pribumi yang kalian selalu hina. Berani sekali kalian. Selama jiwa masih di dalam raga, kami tak akan gentar dan tidak akan sedikit pun mundur. Komandan, 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 komandan. Perang pun selesai dan kemenangan di tangan Portugis dan sekutunya. Laksamana Mahmudin pulang, hanya tinggal nama. Abang, bertahanlah. Istriku, jangan biarkan penjajah menguasai Aceh. Abang, bertahanlah. Kita pasti bisa mengusir mereka bersama. Ku sudah tidak kuat lagi. Ku serahkan Aceh padamu. Abang. Aku akan mewujudkan mimpiku selama ini. Aku akan menjadi Laksamana dan mencari mereka di lautan. Malahayati berniat untuk membalaskan dendamnya dengan membentuk suatu kekuatan bersama masyarakat Aceh lainnya. Setelah kematian suaminya, Malahayati mendatangi Sultan Aceh selaku pamannya untuk mengajukan permohonan. Ada kepentingan apa kau kemari? Dapatkah Paman membuatkan pasukan armada yang terdiri dari para wanita Aceh? Untuk apa? Aku ingin para janda yang ditinggal mati oleh suaminya ikut meneruskan perjuangan almarhum suaminya. Tidakkah itu terlalu berbahaya? Tidak, Paman. Aku akan melatih mereka. Percayalah padaku, Paman. Tidak, aku tidak setuju dengan itu. Mengapa Paman tidak setuju? Fisik para wanita tidak sekuat fisik para pria. Dan juga jika mereka nanti gugur, siapa yang akan melahirkan penerus bangsa ini? Aku yang akan melatih mereka sampai mereka siap tempur, Paman. Kumohon. Baiklah, aku akan mengizinkannya, tapi dengan satu syarat. Apa syarat itu, Paman? Aku yang akan menentukan siap atau tidaknya mereka berperang. Baiklah, Paman. Bagaimana jika aku memberi nama pasukanku Armada Inung Bale? Baiklah, kau atur saja. Beritahu aku jika pasukanmu sudah siap untuk aku uji. Jika kau berhasil, aku akan mengangkatmu sebagai Laksamana. Dan tetaplah semangat. Terima kasih, Paman. Akan kupastikan semuanya akan berjalan dengan lancar. Malahayati pun melatih para prajuritnya agar berkemampuan tempur yang tinggi sehingga tidak mudah dikalahkan oleh musuh. Hei, aku sudah tidak sabar untuk berlatih perang. Iya, aku juga. Kita pasti bisa sehebat armada laki. Benar, kita juga harus bisa menunjukkan bahwa wanita juga mempunyai potensi untuk ikut memperjuangkan kemenangan. Aku setuju denganmu. Mari kita berlatih dengan baik agar kita dapat mengalahkan para penjajah itu. Ngomong, kemana Laksamana? Lama sekali dia datang. Nah itu, dia sedang datang kemari. Sedang apa kalian? Mengapa tak mulai latihan? Kami sedang menunggu Laksamana dari tadi. Seharusnya kalian memulai latihan tanpa menungguku datang. Sudah, sekarang bentuk barisan. Siap! Fokus, bentuk kuda-kudanya. Yang memanah, fokus pada titik yang berwarna merah. Bagus, bagus. Kemampuanmu tidak diragukan lagi, Malahayati. Kau memang pandai membangun armada. Terima kasih, Paman. Melalui armada ini, malah berharap malah bisa melindungi dan mempertahankan Aceh untuk almarhum Abang.
Pada Juni 1599, dua kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman dan Frederik de Houtman mendarat di Aceh. Mereka berniat untuk menguasai kerajaan Aceh karena letaknya yang sangat strategis sebagai gerbang kepulauan Nusantara. Kehadirannya disambut baik oleh Aceh. Akhirnya kita tiba juga di Aceh. Kita harus bisa menguasai Aceh dan memanfaatkan rempah-rempahnya untuk kita jual. Kita harus bisa mengalahkan bangsa Eropa lainnya. Aceh akan memberikan kekayaan yang banyak untuk kita. Lalu apa rencana kita selanjutnya, Kak? Kita akan ke hadapan Sultan Aceh dan membicarakan hal ini kepadanya. Baiklah. Apa tujuanmu datang kemari, Belanda? Aku hanya ingin meminta izinmu untuk berdagang di Aceh, Sultan. Kamu ingin berdagang atau menguasai rempah-rempah di sini, Belanda? Sungguh, kami hanya ingin berdagang di sini. Tak semudah itu kau dapat izin dari saya. Apa keuntunganmu untuk negeri ini? Akan kubeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi, agar rakyat Aceh bisa hidup lebih baik dari dagangan rempah-rempah mereka. Berapa harga yang kau tawarkan? 50.000 per ton. Baiklah kalau begitu, tapi dengan satu syarat, kalian tidak boleh mengusik urusan kami. Percayalah pada kami, Sultan, karena tujuan kami di sini hanya untuk berdagang. Setelah bernegosiasi begitu lama, akhirnya rencana Cornelis bersama saudaranya pun berhasil. Mereka berhasil meyakinkan Sultan dengan iming-iming akan memberikan keuntungan kepada rakyat Aceh. Pasukan Inung Balai pun terbentuk. Setelah perundingan panjang, akhirnya Malahayati diangkat oleh Sultan menjadi laksamana bersama Inung Balai dan memimpin 2000 pasukan di lautan. Kabar terbarunya, Inung Balai dan pemimpinnya yaitu laksamana wanita pertama di dunia sudah sampai di telinga Cornelis de Houtman bersaudara. Sepertinya kita mempunyai ancaman baru. Aku dengar Aceh telah mempunyai angkatan laut dengan pasukan wanitanya. Terutama mereka memiliki pasukan janda. Janda, wanita, bisa apa mereka? Bisa nyuci piring di lautan? Janganlah cemas, mereka hanya wanita kampungan. Baiklah, siapapun yang menghadang kita, kita pasti akan menghancurkannya. Tapi kita jangan terlalu meremehkan mereka, karena jika kita sedikit saja lengah, maka nyawa taruhannya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya begitu, adikku. Pasukan kita tidak pernah terkalahkan oleh lautan manapun. Bahkan Portugis pun mengakuinya. Aku mengerti, tapi yang aku dengar, mereka berjumlah ribuan. Sudahlah adikku, jangan terlalu mengkhawatirkan begitu. Meskipun mereka berjumlah ribuan, tapi mereka hanya seorang janda. Ternyata pembentukan pasukan Inung Balai pun telah terdengar oleh Portugis. Tidak lama, Portugis mengajak Belanda untuk bertemu dan berbicara mengenai hal ini. Karena banyak catatan orang asing seperti Cina, Eropa, Arab, dan India yang mengakui kehebatan Malahayati. Wahai Portugis, kepentingan apa yang membuatmu datang kemari? Kami sangat was-was terhadap pembentukan Inung Balai di lautan Aceh. Bukankah mereka hanya seorang janda yang tidak punya harga diri? Sekali tembak mereka bisa mati. Tapi mereka berjumlah ribuan Belanda. Mereka dipimpin oleh Laksamana Malahayati. Ada apa memangnya dengan dia? Bukannya dia hanya laksamana wanita? Bisa apa dia? Hingga berani mengusik urusan kami. Sudahlah, kau urus saja urusanmu sendiri. Aku akan mengurusi urusanku sendiri. Masih banyak rakyat Aceh yang harus kukuras tenaga dan hartanya. Baiklah Belanda, tapi saya mau kita bekerja sama. Jika pasukan itu memberontak, kita hadapi bersama. Tenang saja Portugis, pasukan kami akan membantumu. Akhirnya, mimpi Malahayati untuk menjadi laksamana pun terwujud. Untuk pertama kalinya, Malahayati melaut sebagai laksamana.
Laksamana wanita pertama kali di dunia, Malahayati bersama Inong Bale menyusuri lautan untuk menjaga keamanan Laut Aceh. Malahayati mengetahui niat busuk Dahutman bersaudara. Dia bertekad akan bertempur habis-habisan mengusir penjajah terlaknat itu. Malahayati dan pasukannya bersiap untuk mengusir Cornelis beserta tim ekspedisinya dari bumi Aceh. Dengan penuh percaya diri, para prajurit Belanda dan tim ekspedisi Cornelis bersiap untuk bertempur melawan armada Inong Bale. Mengetahui lawannya adalah para prajurit perempuan Aceh, mereka semakin yakin akan memenangkan pertempuran secara mudah dan bisa menguasai Aceh sebagai sumber penting rempah-rempah dan hasil bumi. Kitalah penguasa di sini. Tidak ada seorang pun yang sehebat kita. 50.000 ton rempah-rempah sudah siap dikirim. Bagus. Siapkan para petani itu untuk memanen jarak di hutan Aceh. Tapi Jenderal, apakah itu tidak keterlaluan? Mereka butuh istirahat dan butuh makan. Lancang, berani sekali kamu memerintah kami. Ampuni saya, Jenderal. Aku tidak peduli. Sekalipun mereka mati atau kelaparan, itu bukan urusan kami. Apa? Betapa hinanya mereka di hadapan kalian. Berhenti berbicara. Sebenarnya siapa yang bisa memerintah kita? Berhenti berbicara. Sebenarnya siapa yang bisa memerintah kita? Apa kamu ingin mati di tangan kita? Cepat ikut! Dasar lelet! Berikan tanda! Mau jadi apa kau? Dasar pribumi rendah diri! Bukankah itu rakyatku? Berani sekali mereka. Berhenti! Apa yang kau lakukan pada rakyatku, Portugis? Siapa kau? Berani sekali kau ke sini. Masuk juga Anda ke berapa kami? Jangan bergerak, kamu sudah ada di markas kami. Tidak! Ada apa? Ada! Inong Bale! Janda atau harga diri! Hei, kalian para janda mau nikahi saja tidak? Banyak omong kalian! Serang! Dalam perang ini, Jenderal mati di tangan Malahayati. Jenderal! Malahayati! Sedangkan Cornelis dan adiknya mati di tangan rakyat Aceh.
Sungguh, aku tidak pernah diajarkan untuk membalaskan dendamku kepada siapapun. Tapi kali ini, aku bangga bisa melakukannya.